Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to YouTube channel Manajemen Batu Raja University. Oke, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dulu videonya, habis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok kami, dan kami akan membahas materi tentang informasi dalam praktik. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu peran informasi sebagai penentu keberhasilan. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor yang berpengaruh kuat terhadap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apa itu sistem pemrosesan transaksi? Sistem pemrosesan transaksi yang digunakan untuk menjelaskan sistem informasi, mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna, terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Berikut di atas adalah contoh model sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi antara lain: 1. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 2. Sistem yang memesan persediaan pengganti. 3. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan antara lain: 1. Sistem entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. 2. Sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. 3. Sistem penagihan, membuat faktur pelanggan. 4. Sistem piutang dagang, penagihan uang dari pelanggan. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti antara lain: 1. Sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. 2. Sistem penerimaan, menerima persediaan. 3. Sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Yang terakhir, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi antara lain: 1. Sistem informasi sumber daya manusia, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. 2. Sistem informasi pemasaran, memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. 3. Sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. 4. Sistem informasi eksekutif, suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. 5. Sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. CRM atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Next, sistem data warehousing. Data dikumpulkan dari sumber-sumber data yang akan disimpan dalam data warehousing atau gudang data dengan kapasitas data yang besar. Sistem penyampaian informasi akan mengubah data menjadi informasi yang akan digunakan oleh pengguna informasi.
Online Analytical Processing atau OLAP. Software memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse melalui Graphical User Interface ataupun antarmuka web dengan cepat menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk termasuk grafik. Next, data mining yang berhubungan dengan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Verifikasi hipotesis, sebuah pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Yang terakhir, penemuan pengetahuan. Dalam penemuan pengetahuan atau hypothesis verification adalah sistem data warehouse yang menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Kesimpulan, suatu sistem informasi merupakan hal paling penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Salah satunya yaitu sistem pemrosesan transaksi yang menjadi tanggung jawab dalam hal pemberian informasi. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih menekankan dalam hal sistem informasi dalam transaksi agar bisa lebih memudahkan para konsumen dan lainnya yang terikat dengan perusahaan lebih mengenal dan memahami perusahaan dengan dekat lagi. Perusahaan pun juga akan lebih bisa merasa dekat dengan konsumen. Baiklah, saya yakin apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda sekalian, asalkan Anda sekalian bukan hanya mendengarkan saja dari materi video ini, tetapi menerapkannya dan mencobanya di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.